Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat di siang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, siang ini saya mengganggu waktu istirahatnya. Jadi begini ya. Dan sebelumnya maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera karena di sini sedang hujan. Saya minta waktunya sebentar untuk kita berdiskusi mengenai permasalahan karir jenjang pendidikan. Karena kita sama-sama seorang mahasiswa atau mahasiswi, jadi kita berdiskusi menggunakan active learning, yaitu metode pembelajaran yang mengajak siswa-siswi di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK untuk belajar secara aktif. Mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari mata pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan yang nyata. Selesai kuliah bisa mengajarkan kepada murid-murid didik kita pada saat menjadi guru. Baik, Kak Sonia. Baik, Kak. Jadi begini, diskusi ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Dalam diskusi ini, kita nggak perlu tegang-tegang ya, rileks aja. Karena tujuan saya melakukan kegiatan ini guna meningkatkan pengetahuan kita untuk menggunakan metode pembelajaran active learning, agar kita juga tidak canggung pada saat menjadi guru. Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, sebelum kita mulai acara diskusi ini, kurang afdol kalau belum perkenalan ya. Apa kira-kira sudah ada yang kenal? Belum, Kak. Coba Mari kita perkenalan. Pasti belum lah ya. Oke, perkenalkan, nama saya Sonia Vicky Wulandari. Tentu kita satu server, yaitu Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya sudah masuk semester 6, kelas C. Saya di sini kos dan alamat rumah saya di Metro. Oke, itu saja. Silahkan untuk teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu agar lebih enak berkomunikasinya ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Priatin, Prodi BKPI, alamat Lampung Utara. Saya di sini kos, kelas G, semester 4. Perkenalkan, nama saya Dina Selvia Gwin Siregar, Prodi BKPI, alamat Lampung Tengah. Saya di sini kos, kelas G, semester 4. Ada suaranya nggak? Perkenalkan, nama saya Nanda Oktaviana Putri, Prodi BKPI, alamat Bandar Lampung Utara. Di sini saya tinggal di Mahat dari kelas G semester 4. Perkenalkan, nama saya Mutiara Garini dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, alamat Palembang. Saya di sini ngekos kelas G semester 4. Perkenalkan, nama saya Syana Zatur Rahmadani, Prodi BKPI, alamat Tanggamu. Saya di sini kos, kelas G semester 4. Perkenalkan, nama saya Dandi Reza Pratama. Saya dari Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya masuk Prodi BKPI dan saya tinggal kos. Saya di sini juga kelas G semester 4. Sudah semua, Kak. Halo, Kak Sonia. Oke, setelah perkenalan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau di sini ada, silahkan sebelum kita lanjutkan tahap diskusi.
Sudah cukup, Kak. Sudah cukup, Sudah, Kak. Kak. Lanjutkan. Silakan. Bisa dilanjutkan, Kak. Oke ya, saya lanjut. Sebelumnya sudah ada yang tahu langkah-langkah penggunaan metode active learning ini belum? Saya, Kak, izin menjelaskan. Mohon maaf apabila kurang pas. Yang pertama itu adalah menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang keempat, ada membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang kelima, ada evaluasi. Dan yang terakhir, ada memberikan penghargaan. Bagus sekali. Betul ya apa yang disampaikan Saudari Wahyu. Yang di atas tersebut merupakan langkah-langkah selanjutnya. Saya akan kasih link untuk materi diskusi kali ini. Silahkan dibaca dan dipahami. Nanti akan saya kasih waktu 20 menit untuk memahaminya. Sampai sini paham? Baik, Alhamdulillah Kak. sampai sini Paham. Kak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Nanti pertanyaannya akan saya acak. Semisal pertanyaannya dari Saudari Dina untuk Wahyu dan pertanyaan Wahyu untuk Saudari Garini. Atau sesuka saya mengacaknya ya. Nanti bagi yang tidak bertanya silahkan Anda memberikan pendapatnya atas jawaban dan pertanyaan dari mereka yang bertanya. Oke, sampai sini jelas? Kalau sudah jelas, sebaiknya cepat dimulai karena waktu tak terasa terus berjalan cepat. Paham, Kak. Sudah paham, Sudah Kak? paham, Kak. Silakan bisa Paham, dimulai, Kak. Kak. Silakan dimulai. Baik, ini linknya. Silahkan mulai dibaca dan difahami. Jika ada pertanyaan langsung diungkapkan. Waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Oke. Baik, waktu sudah habis. Silahkan yang mau bertanya, siapa saja? Saya, Kak. Saya, Kak. Baik, untuk 3 orang ini, baik untuk 3 orang ini pertanyaan ditukar. Silahkan pertanyaan Wahyu untuk Garini, pertanyaan Garini untuk Dina, dan pertanyaan Dina untuk Wahyu. Ini beserta jawabannya ya, silahkan. Baik, Kak. Pertanyaan dari Dina. Izin bertanya. Di sini dijelaskan bahwa diharapkan peserta didik dapat mengetahui dan memahami diri, memahami apa yang ada dalam diri sendiri dengan baik, serta mengetahui dengan baik pekerjaan apa saja yang ada dan persyaratan apa saja yang dituntut dalam pekerjaan. Nah, maksud dari penjelasan di atas ini apa? Kita harus memahami diri kita tentang apa? Tolong dijelaskan lebih rinci. Jawabannya yang dimaksud dengan mengetahui dan memahami diri, dengan baik itu kita harus mampu mengenali diri sendiri seperti apa, diri kita, sifat kita, dan lain-lain, sehingga kita dapat paham dan dapat mengenali diri kita. Contoh, hal yang kita sukai dan hal yang tidak kita sukai, hal tersebut kan berarti kita sudah dapat memahami dan mengenali diri kita sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui diri sendiri dengan baik. Dan maksud dari kita dapat mengetahui dengan baik pekerjaan dan persyaratan apa saja yang dituntut dalam pekerjaan itu. Kita dapat mengetahui pekerjaan apa sih yang baik buat kita, yang cocok buat kita, yang memang bisa kita lakukan pekerjaan tersebut dengan baik dan sesuai skill kita. Kalau mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill kita, pekerjaan kita nggak akan bertahan lama karena apa? Nantinya bakalan kita sendiri yang kesusahan. Dan saat memilih pekerjaan, kita harus tahu persyaratan apa saja yang ada di pekerjaan tersebut supaya lebih paham apa yang harus dikerjakan. Pertanyaan Garini. Pembangunan telah dilaksanakan dalam segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia, namun keadaan karir maupun ketenaga kerjaan di Indonesia pada saat ini tidaklah menggembirakan. Mengapa demikian?
Jawabannya yaitu kemampuan pasar kerja untuk menyerap tenaga kerja rata-rata sangatlah kecil. Sebagaimana akibat tenaga kerja di mana gejala pengangguran semakin nyata. Hal itu menyebabkan timbulnya kegelisahan di kalangan anak-anak muda yang sebenarnya memasuki masa usia produktif. Pertanyaan Wahyu. Setiap siswa itu memiliki tingkat jenis permasalahan karir masing-masing, dan masalah tersebut mungkin sangat mengganggu pikirannya. Tetapi ada juga siswa yang bisa mengendalikan permasalahannya karir dengan sendirinya. Jawabannya, pertanyaannya, jenis permasalahan apa yang sering dialami siswa di SMA pada perkembangan karirnya? Jawabannya, belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu jika setelah tamat tidak masuk ke dunia kerja. Selain itu, ragu-ragu apakah sekolah atau jurusan yang dipilih sudah tepat atau belum. Baik, terima kasih untuk saudara semuanya. Selanjutnya silahkan beri pendapat dari pertanyaan ataupun dari jawaban ataupun materi tersebut menurut pendapat Anda sendiri. Izin memberikan pendapat tentang permasalahan karir pada siswa tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK tersebut. Menurut saya, permasalahan karir pada siswa terutama jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK itu adalah tingkatan di mana seseorang mulai memikirkan karirnya. Kalau SMP sendiri, saran saya untuk melanjutkan sampai SMA ataupun SMK dan harus memilih dengan benar jurusan atau program studi yang cocok dengan kemampuan dan minat, sebab ini sangat berpengaruh besar untuk pemilihan karirnya. Sudah cukup, Kak. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Saudari Wahyu. Selanjutnya ada lagi. Izin memberikan pendapat, Kak. Untuk memahami diri sendiri juga perlu, karena kita nggak paham, kalau kita nggak paham sama diri sendiri itu, saat ada masalah yang muncul dari diri sendiri, kita susah untuk menyelesaikannya. Jadi sebelum memahami masalah orang lain, kita perlu memahami akar dari masalah di diri sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Sian. Apa ada lagi atau sudah cukup? Oh iya, Mas Dandi, gimana? Ada pendapatnya atau sudah cukup paham sampai di sini? Untuk sampai di sini sudah paham, Kak, karena semua penjelasan dan juga pertanyaan serta tambahan dari teman-teman itu sudah mencakup keseluruhan atau sudah menjadi kesimpulan. Jadi menurut saya apa yang dijelaskan sama teman-teman itu sudah cukup, Kak. Oke, Mas Dandi, saya harap semua sudah paham ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mengikuti diskusi saya pada siang ini. Saya harap kita semua bisa bertemu secara langsung, bukan melalui Meet atau WhatsApp, dan kita atur waktu di lain hari ya. Sama-sama, Kak. Terima Terima kasih. kasih kembali sudah mau mengajak diskusi menggunakan metode active learning. Mohon maaf apabila saya terdapat banyak kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.